Shalom saudara, selamat malam. Kita ketemu lagi di Pemuritan Trio Group. Hari ini Rabu 8 Juli 2020. Dan hari ini saya ingin bagikan satu firman Tuhan yang saya beri judul Knowing Your Battle So You Can Win the Battle. Nah, kita mau siapkan hati dulu ya. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk menyiapkan supaya hati kita menjadi tanah yang subur dan kita bisa mendapatkan rema firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Mari saudaraku, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menolong, memimpin, dan menuntun kami dalam setiap aktivitas kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk dengarkan firman Tuhan. Kami rindu kembali dimuridkan oleh Yesus sendiri, Sang Firman yang hidup. Mohon Tuhan memberikan kami pengertian dan pengajaran dari Roh Kudus sendiri, sehingga setiap firman yang kami dengar sungguh-sungguh menjadi kekuatan yang baru bagi kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menggenapi firman-Mu, bahwa kami adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak yang baik bersama dengan kami sepanjang pemuritan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudaraku, hari Senin yang lalu di Breakfast Prayer, saya membagikan satu firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 12 yang mengingatkan kita bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat di udara. Jadi sebagai anak Tuhan, kita harus tahu bahwa kita menghadapi peperangan, kita menghadapi pertandingan setiap harinya. Dan kita punya musuh yang dikatakan firman Tuhan seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita, mencari cara, mencari celah untuk menjatuhkan kita. Karena apa? Karena ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita dipindahkan dari kerajaan maut, dari kerajaan dunia yang gelap ini kepada terang Tuhan, kepada keselamatan, dan kita menjadi anak-anak kerajaan Allah. Dan iblis tidak akan pernah mau melepaskan manusia begitu saja dari cengkeramannya. Dia akan usahakan segala cara untuk anak-anak Tuhan itu kembali dan menjadi kekuasaannya. Atau paling tidak, dia akan berusaha untuk membuat hidup anak-anak Tuhan itu menjadi kacau, penuh dengan banyak kesulitan, penuh dengan banyak pencobaan, sehingga anak-anak Tuhan itu mempertanyakan Tuhan. Kita sering dengar orang bilang, kok dulu waktu saya belum ada dalam Tuhan, hidup saya lebih nyaman, hidup saya lebih mudah, pekerjaan lebih gampang, bisnis lebih gampang gitu kelihatannya. Tetapi ketika saya ada di dalam Tuhan, semuanya jadi serba sulit, semuanya jadi serba berat. Saya jadi nggak ngerti nih kenapa nih. Bukannya seharusnya ketika ada dalam Tuhan itu berkat-berkat, janji-janji Tuhan itu jadi milik kita ya. Nah, kalau kita tidak mengerti bahwa ada musuh yang berusaha untuk menjatuhkan kita, kita jadi akan mempersalahkan Tuhan dengan apa yang kita alami. Tetapi apakah Tuhan akan membiarkan anak-anaknya menghadapi musuh yang jahat ini begitu saja? No, dia akan memberikan kita kekuatan, dia akan memberikan kemenangan yang sudah menjadi bagian kita. Tetapi kita harus belajar. Karena setiap orang yang mau masuk pertandingan, setiap orang yang mau masuk medan perang, dia harus mempelajari medan perangnya, dia harus mempelajari musuhnya, dia harus mempelajari setiap strategi dan siasat. Supaya apa? Supaya dia mengetahui jurus-jurus apa, cara-cara bagaimana yang paling jitu untuk menjatuhkan musuhnya dan untuk menjadi pemenang di medan pertempuran itu. So malam hari ini kita akan pelajari dengan lebih detail. Supaya apa? Supaya kemenangan demi kemenangan itu betul-betul menjadi milik saudara dan saya. Yang pertama sekali kita perlu mengenali medan perangnya.
kalau pasukan mau dikirim ke medan perang, mereka itu tidak diberikan alamat seperti kita mau ngirim gosen. No, tapi mereka diberikan koordinat dari medan perangnya. Supaya apa? Supaya tepat medan yang dituju. Dia nggak salah alamat, nggak salah medan. Dia nggak salah tempat pertempuran. Karena apa? Kalau salah tempat pertempuran, sia-sia semua perlawanan, semua jeripaya yang dilakukan, dia nggak menang. Karena bukan itu medan perangnya. Kita harus tahu betul medan perang kita itu di mana. Nah, Efesus 6 ayat 12 berkata bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Berarti medan perang kita itu bukan hal-hal yang kasat mata, bukan hal-hal yang bisa disentuh, bukan hal-hal yang bisa dipegang, yang bisa dirasa, no. Tetapi perjuangan kita ini ada di dalam dimensi roh. Dimensi roh dengan dimensi ruang dan waktu, dimensi jasmani itu berbeda jauh. Dan di dimensi roh yang ada di sana, yang bisa berperan di sana hanya tubuh roh, tubuh jasmani nggak bisa. Kalau saudara seorang karateka yang handal, lalu kemudian saudara mau melawan dimensi roh ini, saudara malam-malam pergi ke kuburan, lalu saudara teriak gitu ya, panggil semua bentuk-bentukan setan yang aneh-aneh yang biasanya ada di film-film Indonesia itu, lalu kemudian saudara pakai jurus-jurus karateka saudara, bisa? No. Jangankan setan dan iblis itu mengeluarkan jurus untuk melawan saudara, mereka menampakkan muka saudara saja, mungkin saudara sudah pingsan, saudara sudah kabur, sudah lari, karena dimensi roh itu berbeda. Jadi kita harus mengerti bahwa peperangan kita itu ada di dalam dimensi roh. Jadi kalau saudara ada masalah dengan pernikahan, yang menjadi lawan saudara bukan darah dan daging, bukan suami saudara, bukan istri saudara, tetapi ada satu kuasa di belakang suami atau istri saudara, atau di belakang pernikahan saudara yang menyebabkan semuanya itu. Itu lawan kita yang sesungguhnya. Jadi bukan istrinya yang dimarahin terus, bukan suaminya yang dipukulin, bukan anaknya yang dinasehatin, didontor terus, dihukum terus, bukan. Ada satu dimensi yang harus kita kerjakan. Yang pertama yaitu kita berdoa dan kita mengikat semua ikatan iblis yang menyebabkan suami yang selingkuh, istri yang pemarah, anak yang pemberontak. Itu dimensi medan pertarungan kita, medan peperangan kita. Oke. Lalu yang kedua, medan peperangan kita itu adanya di pemikiran-pemikiran kita. Karena apa? Waktu itu saya sudah bagikan sedikit bahwa iblis itu tidak bisa menyentuh hidup saudara dan saya secara langsung, lalu merusak tubuh, merusak kesehatan, merusak keuangan saya, mengacaukan rekening saya, lalu mengacaukan usaha dan bisnis saudara, atau menghancurkan pernikahan, atau menghancurkan hubungan orang tua dan anak. Iblis itu tidak bisa menyentuh. Sama seperti Hawa tidak bisa disentuh oleh iblis, Adam tidak bisa disentuh oleh iblis, dipaksa makan buah dari pohon pengetahuan. Yang iblis bisa lakukan adalah bermain di pikiran mereka, memberikan ide-ide, memberikan perkataan, pernyataan, pertanyaan yang tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. So, kita mengerti bahwa yang namanya dosa besar, pelanggaran, kesalahan besar yang mengakibatkan kerusakan berat, itu selalu dimulai dari satu ide kecil yang timbul dalam pikiran manusia, dan kemudian ide itu terus dimatangkan dengan pemikiran-pemikiran selanjutnya, dan akhirnya itu menjadi satu celah besar iblis menjatuhkan manusia. Itu medan pertempuran kita, yaitu di dalam dimensi roh, dan kebanyakan terjadi di pikiran kita. So think what you think. Jangan asal menerima
semua ide yang masuk, semua pernyataan, semua pertanyaan yang lalu lalang di dalam pikiran kita. Watch out, the devil trying to steal your thoughts. Lalu yang kedua, saudaraku, kita harus mengerti strategi dari si jahat ini. Karena kalau kita tidak mengerti strateginya, kita tidak bisa waspada, kita tidak bisa berjaga-jaga. Nah, kita mau belajar ya dari Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini panjang, tetapi kita nggak akan baca semuanya. Perikop ini mengenai pencobaan di padang gurun. Saat itu Tuhan Yesus setelah dibaptis, lalu kemudian menghabiskan waktu 40 hari 40 malam berpuasa di padang gurun, dan kemudian iblis mencobai Tuhan Yesus. Ini sudah sangat kita kenal perikop ini ya. Tetapi kita mau belajar strategi iblis itu apa sih yang dia pakai. Saya mau bacakan Matius 4 ayat yang kedua. Matius 4 ayat kedua berkata begini, dan sesudah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Sesudah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Setelah itu iblis datang kepada Yesus. Saudara, apakah iblis tidak ada di hari ke-10, di hari ke-12, di hari ke-15, hari ke-30, bahkan hari ke-39? Apakah iblis nggak ada? Oh, saya percaya dia ada. Tetapi dia menunggu waktu yang tepat. Dan dia menunggu Yesus sampai pada titik-titik lemahnya. Yaitu ketika dikatakan maka laparlah Yesus. So, strategi yang pertama, saudara, dia akan mencari titik lemah saudara di mana. Setiap kita punya titik lemah berbeda-beda. Kita harus mengerti dan memahami, mempelajari kelemahan kita dan kekuatan kita. Dan titik-titik lemah kita harus perhatikan, karena itu biasanya tempat iblis untuk bersiasat, untuk menjatuhkan kita. Kelemahan itu bicara mengenai kelemahan tubuh, kelemahan jiwa, kelemahan pikiran juga. Kita harus waspadai, karena kadang-kadang ini mereka bersinergi gitu ya. Ketika tubuh lemah, mood jadi nggak bagus, emosi jadi nggak beres, betul ya. Kadang-kadang ini jadi campur aduk. Orang yang kurang istirahat itu biasanya jadi emosinya tinggi, emosinya jadi gampang sepaneng gitu ya. Kalau orang kurang tidur, itu moodnya besok paginya pasti nggak bagus, pasti nggak ceria, pasti nggak semangat gitu. Jadi mereka itu bersinergi satu dengan yang lain ya, kelemahan tubuh, jiwa, dan pikiran, emosi. Jadi saudara harus betul-betul memperhatikan. Makanya Tuhan memberikan manusia itu Sabat, 1 hari itu beristirahat, menenangkan pikiran, menenangkan hati, menenangkan tubuh, relaksasi. Untuk apa? Karena tubuh, jiwa, dan pikiran kita betul-betul membutuhkan yang namanya istirahat. Karena kalau kita kurang istirahat, kita punya titik lemah yang jauh lebih banyak ditimbang ketika kita istirahatnya cukup, ketika kita secara emosi itu stabil, secara pikiran itu kita fresh, kita nggak kurang tidur. So, saudaraku, hati-hati. Jangan sampai engkau bekerja terlalu berat, lalu kemudian kau tidak punya waktu istirahat, dan di situ iblis masuk. Iblis mulai mengganggu kesehatanmu. Iblis mulai mengganggu damai sejahteramu. Iblis mulai mengganggu sukacitamu. Iblis mulai memasukkan ide-ide bahwa pekerjaan itu beban, bahwa pernikahan itu beban, bahwa tanggung jawab itu bukan sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan. Itu semua beban, hanya karena engkau membiarkan dirimu terlalu lelah dan kurang istirahat. Itu strategi yang biasa iblis lakukan yang pertama. Lalu strategi iblis yang kedua, perhatikan di ayat yang ketiga dan di ayat yang selanjutnya, itu ayat 6
Iblis berkata begini, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Perhatikan pernyataan ini saudaraku, jika engkau anak Allah. Berarti iblis sedang menaruh pikiran, ide yang mempertanyakan tentang Allah. Apakah Allahmu yang kau sembah, Bapamu itu adalah betul-betul Bapa yang baik, Allah yang baik? Apakah kau betul-betul dikasihi sebagai anak? Perhatikan saudaraku, karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali muncul, dan ini menjadi strategi paling jitu untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ketika keadaan-keadaan sulit terjadi, lalu anak-anak Tuhan berkata, kalau Tuhan memang Tuhan yang baik, kenapa Dia izinkan ini terjadi kepada saya? Tuh. Kalau Allah memang Allah yang adil, kenapa Allah membiarkan saya dikhianati oleh teman saya? Kalau Tuhan memang Tuhan yang mengasihi anak-anaknya, kenapa keadaan sulit ini Tuhan izinkan terjadi sama saya? Perhatikan strateginya, selalu sama, selalu menggoncangkan iman dan mempertanyakan mengenai Allah. Apakah kita tetap percaya bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik, bahwa Allah adalah kasih, dan semata-mata yang Dia lakukan hanyalah kasih. Dia tidak pernah melakukan yang jahat. Dia tidak punya rancangan-rancangan kecelakaan. Dia selalu berikan yang terbaik. Apakah iman kita tetap teguh, tetap berpegang pada pengenalan kita dan iman kita, percaya kita bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, dan Allah kita adalah Allah yang sanggup memberikan kepada kita apapun yang kita butuhkan. Strategi iblis yang ini bahkan membuat banyak orang memilih menjadi ateis akhir-akhir ini. Karena dia berkata, kalau memang Allah ada, kalau memang Allah itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, kenapa Dia diam saja ketika ada banyak sekali masalah di dunia ini, ketika ada banyak kejahatan, ketika ada banyak segala penderitaan yang dialami oleh manusia? Kalau memang Allah ada, kenapa Dia diam saja? Mereka memilih mengatakan bahwa kalau begitu, aku memilih percaya bahwa Allah itu tidak ada. Hati-hati saudara, hati-hati. Strategi ini akan selalu dia lakukan, Kalau dia lakukan strategi ini kepada Tuhan Yesus, berarti dia tahu ini titik lemah dari manusia. So, kuatkan imanmu, kuatkan kepercayaanmu bahwa apa yang terjadi, Allah kita adalah Allah yang sangat baik. Dia Allah yang mengasihimu, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengasihimu lebih dari Dia. Selanjutnya saudaraku, kita akan mempelajari siasat iblis yang dia lancarkan kepada Tuhan Yesus. Dan pola ini biasanya akan selalu dia lakukan, akan selalu dia tawarkan kepada manusia. Ada 3 siasat yang dia lakukan. Yang pertama adalah dia akan mengejar kebutuhan kita. Yang pertama, dia katakan, kalau kamu lapar, kamu kan anak Allah, kamu kan punya kuasa, rubah saja batu-batu ini menjadi roti. Saudara, perhatikan, iblis tahu kebutuhan-kebutuhan manusia, kebutuhan-kebutuhan dari tubuh, jiwa, dan roh manusia itu menjadi satu hal yang sangat-sangat diperjuangkan oleh manusia untuk dipenuhi. Dan dia akan selalu datang kepada manusia untuk menawarkan pemenuhan kebutuhan tubuh, jiwa, roh dengan cara-cara yang instan, dengan cara-cara yang cepat, dengan cara-cara yang tidak berdasarkan kebenaran. Ada banyak orang yang karena lapar, karena kekurangan, dan karena ada keinginan itu akan jatuh di dalam dosa. Hati-hati, siasat iblis adalah selalu menyoroti kebutuhan manusia, tubuh, jiwa, dan rohnya. Apakah itu tentang makanan, apakah itu tentang minuman, apakah itu tentang dikasihi, apakah itu tentang dihargai, dan sebagainya. Lalu yang kedua, siasat yang kedua, kemudian iblis membawanya ke bait suci.
dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Kan sudah tertulis bahwa malaikat-malaikat pasti akan menatang kakimu sehingga kakimu tidak terantuk dengan batu." Saudaraku, perhatikan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai Mesias, sebagai anak Allah, sebagai firman yang hidup. Dan dia mau untuk manusia mengakui dia, menerima dia sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Betul? Tetapi tidak dengan cara-cara yang instan. Dia harus menjadi Mesias yang menggenapi apa yang dikatakan Yesaya, bahwa dia harus memikul semua penderitaan manusia, dia harus memikul semua dosa manusia, dia menjadi Mesias dan juru selamat, dia menjadi penukar dari hukuman dosa, hukuman maut yang seharusnya manusia terima. Tetapi saat itu iblis mengatakan begini, "Kamu bikin atraksi, jatuhkan dirimu, lalu malaikat akan terbang dari surga, lalu kemudian menatang kakimu." Karena saudara harus tahu bahwa hubungan bait Allah itu berarti tempat yang paling tinggi. Zaman itu di Israel tidak ada tempat yang diperbolehkan tingginya melebihi tinggi bait Allah. Jadi Yesus dibawa di tempat yang paling tinggi, dan biasanya di bawah 10-15 meter ke bawah itu banyak orang berkerumun di bawah sana, lalu lalang karena di situ ada gerbang, lalu kemudian biasanya di situ juga ada pasar, di situ juga ada kerumunan, di situ juga ada tempat orang keluar masuk bait Allah dan sebagainya. Jadi atraksi yang seperti ini yang ditawarkan oleh iblis itu akan pasti membuat manusia terbuka matanya bahwa Yesus inilah Mesias dan anak Allah. Saudaraku, keinginan manusia adalah untuk dihargai dan dihormati. Seringkali orang mencari cara yang instan, yang simple, shortcut untuk meraih ini. Kadang-kadang justru kalau saudara lihat di berita-berita, kadang-kadang tidak masuk akal. Hanya karena uang 1.000 orang bisa membunuh. Hanya karena tidak dijawab dengan baik oleh istrinya itu bisa dibunuh, bisa dihabisi. Kemarin saya baca ada satu fans dari seorang artis yang membakar mobil artisnya ini hanya karena 2 kali dia berusaha untuk ketemu sama artisnya, tetapi selalu gagal, selalu gak bisa. Saudara, penghargaan untuk diri sendiri, dihargai oleh orang lain, itu kadang-kadang menjadi satu celah yang paling luar biasa besar untuk iblis masuk dan menghancurkan kita. Ada banyak hal-hal yang mengerikan terjadi hanya karena hal-hal sepele ini. So saudara, hati-hati. Penghargaan diri kita yang tertinggi adalah bukan dari manusia, bukan dari dunia, tetapi dari Allah, dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan bilang begini, "Kalau engkau menghormati aku akan menghormati engkau di depan Bapakku." Tidak ada penghormatan, penghargaan yang jauh lebih tinggi daripada engkau dihargai dan dihormati di depan Allah oleh Yesus sendiri. Kejar itu, jangan kejar penghormatan dari dunia. Yang terakhir saudaraku, siasat yang ketiga yang dilancarkan oleh iblis adalah iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan dia berkata, "Jika kau sujud menyembah aku, maka aku akan memberikan kepadamu semua kerajaan ini." Dan di situ Tuhan bilang, "Enyah kau iblis, karena ada tertulis, kau hanya menyembah Tuhan Allah yang hidup." Saudara harus mengerti bahwa misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan dunia. Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Misinya adalah menyelamatkan dunia.
Dan saat itu iblis sedang menawarkan satu shortcut untuk Yesus bisa menyelamatkan dunia dengan cara yang lebih mudah, yang lebih gampang, yang lebih enteng daripada jalan salib, daripada penderitaan, daripada pukulan, daripada bilur-bilur, daripada mahkota duri, daripada penghinaan. Dia hanya harus menyembah, berlutut di hadapan setan itu, dan setan itu akan memberikan kuasa atas segala kerajaannya. Karena memang sampai saat ini pun iblis setan itu masih punya kuasa dan masih mendirikan kerajaannya di atas dunia ini. Dan Yesus, misi penyelamatannya adalah merebut dunia ini, merebut semua manusia dari kuasa kegelapannya. Saudaraku, shortcut itu seringkali menjadi cara iblis untuk manusia bisa mencapai tujuannya, mencapai impiannya, mencapai kesuksesannya, mencapai dreamnya dengan cara-cara yang tidak berkenan dengan Tuhan, dan akhirnya membuat dia jauh dari perkenanan Tuhan. Saudara, Yesus menolak semua tawaran iblis. Dia lebih memilih untuk mengambil jalan yang paling sulit, proses yang paling berat selama 3,5 tahun pelayanannya. Dia banyak dihina, dia banyak menerima cacian, dia banyak menerima makian. Belum lagi dia harus membina 12 orang murid yang tidak semuanya excellent, tidak semuanya oke. Dan kemudian dia harus menghadapi pengkhianatan dari muridnya sendiri. Dia harus menghadapi siksaan dan sebagainya, segala proses yang panjang yang menjadikan dia Mesias, menjadikan dia juru selamat, dan menjadikan dia satu-satunya Tuhan yang menguasai seluruhnya. Pada akhirnya kekuasaan itu ada dipegang di tangan Tuhan. Sekarang ini ketika dia sudah bangkit dari kematian, karena tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Yesus. Dikatakan di Alkitab bahwa segala kuasa harus tunduk di bawah kaki Yesus, harus tunduk di bawah nama Yesus. Tetapi untuk mendapatkan itu dia harus berjuang, dan dia harus mengalami segala penderitaan. Saudaraku, cara Tuhan memang tidak mudah. Perjuangan kita memang tidak mudah. Kita selalu dihadapkan dengan cara-cara iblis yang shortcut, yang instan, yang kelihatannya simple, yang kelihatannya lebih gampang. Tetapi ternyata itu tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, malam hari ini saya mengajak saudara, apapun yang sedang kau perjuangkan, lakukan itu dengan dasar kebenaran, firman, iman, kepercayaan, dan mengandalkan Tuhan saja. Karena apa? Karena itu yang membuat hidup kita, jalan hidup kita aman. Kita tidak hidup hanya di dunia ini saja, saudara. Paling mentok kita di dunia ini dan menikmati semuanya itu 80 tahun itu sudah paling mentok. Tetapi hidup kita yang sesungguhnya ada di sana. Untuk apa kita mengalami segala kebaikan, segala kemewahan, segala yang ditawarkan oleh dunia? Kita mengalami pada akhirnya seperti yang orang kaya alami. Ketika dia mati, dia masuk dalam neraka. Tetapi Lazarus yang mengalami semua penderitaan, tapi pada akhirnya dalam hidup kekekalan sepanjang umurnya, selama-lamanya dia tinggal di dalam sorga. Bahkan dikatakan dia ada di pangkuan Abraham. Saudara harus membuka mata saudara dan mengerti bahwa kebahagiaan dunia itu sifatnya sementara dan semu saja. Tapi kebahagiaan di kekekalan itulah tujuan kita utama. Tapi apakah Tuhan tidak akan memberikan kita kenyamanan, kebahagiaan selama di dunia ini? Oh iya. Tetapi kita perhatikan, jangan sampai kita memilih cara-cara yang tidak berdasarkan
jalan manusia ada yang kelihatannya baik tetapi ujungnya menuju maut. Saya percaya kalau kita melakukan pekerjaan kita membangun rumah tangga kita, membangun pernikahan kita mendidik anak-anak kita melakukan pekerjaan kita didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya janjinya jadi milik kita. Yang dikatakan bahwa berkat berkelimpahan, tingkap-tingkap langit dibukakan, ada perlindungan, ada penjagaan Tuhan, itu jadi milik kita. Asal kita mau berdiri di atas kebenaran dan tidak mencari jalan pintas seperti yang ditawarkan oleh dunia. So, malam hari ini kita belajar bahwa peperangan kita ada di dalam dimensi roh, dan tubuh roh kita harus kuat. Dan kita harus terus berpegang pada kekuatan dari Roh Kudus untuk bisa mengalahkan peperangan demi peperangan yang berlangsung kebanyakan di sini. Oleh karena itu, malam hari ini, yuk datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan menuntun kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pemuritan malam hari ini, pembelajaran malam hari ini. Bapa, biarlah Roh Kudus terus menyadarkan kami hari lepas hari bahwa iblis itu tidak pernah mau membiarkan kami dan melepaskan kami begitu saja. Dia pasti akan selalu mencari cara. Seperti yang ditulis di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Biarlah kami alert dengan itu Tuhan, sehingga kami siap siaga dan waspada, menjaga pernikahan kami, menjaga keluarga kami, menjaga pekerjaan, bisnis usaha kami, menjaga semua apa yang Tuhan berikan kepada kami, supaya iblis tidak punya peluang untuk menjatuhkan kami. Hari ini kami sudah belajar Tuhan, tetapi kami butuh Roh Kudus untuk terus menolong kami, untuk terus memberikan kami pencerahan, pewahyuan yang lebih lagi, supaya kami lebih lagi mengerti. Bapak, hamba-Mu selesai berbicara dan hamba terbatas dengan segala sesuatunya, tapi hamba mohon Roh Kudus berbicara lebih lagi pada setiap teman-teman dan rekan-rekan yang mendengarkan, agar sungguh-sungguh mereka dibawa masuk dalam hidup yang penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau sebentar kami mau beristirahat pun, biarlah Tuhan yang memberikan istirahat yang nyaman, istirahat yang tenang, karena kami tahu Tuhan terus dan selalu menjaga kami siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Mari saudara, kita menutup pemuritan malam hari ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu, terima berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau dan menjaga engkau siang dan malam. Dan engkau selalu di dalam berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, cinta kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus, penghiburan, pengajaran, menyertai engkau yang dari Roh Kudus selalu dan selama-lamanya sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Sampai ketemu minggu depan. God bless.